Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika sekalian. Jumpa lagi. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan melakukan pembahasan tryout kelas 9 ASPD pertama bagian yang ketiga. Video ini merupakan kelanjutan dari pembahasan tryout kelas 9 ASPD pertama bagian yang kedua. Langsung saja kita menuju soalnya. Sisa barang di suatu gudang pada akhir bulan tertata seperti gambar berikut. Jika tumpukan barang tersebut difoto dari atas, terlihat seperti gambar. Ya, ini mudah ya, ini imajinasi kita saja ya. Kita lihat kalau dari atas berarti kita hanya menghitung dari depan ke belakang ya. Kita lihat di sini untuk yang sisi sini ada 1, 2, 3, 4. Ternyata jawaban A, B, C, D semuanya sama. Yang kedua di sini 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ternyata sama ya. Yang ketiga itu adalah sama di sini 1, 2, 3. Jadi yang kita lihat sisi atasnya saja ya. 1, 2, 3 sama, kemudian ini 1, 2, 3 ya. Kita hitung semuanya dulu aja ya. Kita hitung semuanya dulu aja. Ya, yang paling kanan adalah 1, 2. Berarti ini ya, ini dan yang paling kanan D ya, yang paling kanan D. Kemudian yang kedua itu 1, 2, 3. Ya udah, ini sudah kelihatan ya. 1, 2, 3 berarti yang ini ya. Jadi jawabnya yang A. Sekali lagi kita cukup melihat sisi atasnya saja, karena perintahnya adalah dilihat atau difoto dari atas. Kita lanjut. Sebuah wadah alat tulis berbentuk tabung, diketahui panjang jari-jari alasnya 5 cm dan tingginya 16 cm. Volumenya adalah, jadi ini tentang volume tabung, tidak ada variasi pertanyaan ya, jadi langsung saja volume tabung. Volume tabung. Rumusnya apa? Luas alas dikalikan tinggi. Ya udah, tabung alasnya berupa lingkaran berarti luasnya pi r kuadrat kalikan tingginya. Udah kita masukkan, karena di sini permintaannya P-nya 3,14 ya, kita tulis 3,14 kalikan R-nya adalah 5. Nah, untuk memudahkan perhitungan kita tulis saja 10. 5 itu 10 bagi 2 kali 10 bagi 2 kalikan tingginya 16. Tapi boleh pakai 5 kali 5 itu boleh. Tapi ini hanya untuk memudahkan saja, karena 10 kali 10 itu 100, nanti sudah menghilangkan koma ya. Kita sederhanakan, 2 kali 2 itu 4, ini dibagi 4 berarti 4. Berarti di sini kita dapatkan 314 ya, karena kali 100 sudah hilang komanya, dikalikan 4. Kita peroleh jawaban 12,56 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut. Gambar di samping adalah, kita perhatikan gambarnya ya, kita perhatikan gambarnya. Di sini kita lihat ada dua segitiga yang dua sudutnya sama ya. Dua sudutnya sama berarti otomatis yang ketiga ini, sudut yang ketiga sama. Dengan kata lain bahwa dua segitiga ini adalah sebangun. Kalau sebangun berarti perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Udah, langsung aja X ya. X itu kita bandingkan dengan yang bersesuaian. Kita lihat X itu di hadapan sudut yang bertanda seperti mata ini ya, berarti banding 6. Sama dengan kita ambil sisi yang di sini, yang di depan bintang itu adalah 12. Berarti kita bandingkan dengan yang di depan bintang juga, yaitu 8. Nah, dengan kali silang seperti biasa di dalam penyelesaiannya,
kita dapatkan bahwa X itu sama dengan 12 kali 6 yang tidak dicoret ya, dibagi yang dicoret 8. Kita sederhanakan, kita bagi 4 dapat 3, kita bagi 4 dapat 2, kita bagi 2 habis, kita bagi 2 dapat 3, berarti sama dengan 9. Berarti jawabannya adalah yang C. Kita lanjut. Seseorang akan mengukur lebar sungai dengan cara menancapkan tongkat A, B, C, dan D seperti pada gambar. Tongkat A tepat segaris dengan pohon E di seberang sungai. Jika AB 8 meter, BC 4 meter, dan CD 10 meter, lebar sungai adalah. Ya, kita lihat di sini, ini tidak lain adalah penyelesaiannya menggunakan kesebangunan. Ya, kita lihat di sini ada segitiga, ya, ditarik ini garis sejajar, segitiga sejajar. Ini berarti sudutnya sama, ya, sudutnya sama. Katakanlah ini saya kasih tanda O. Berarti di sini ada dua sudut yang sama, yaitu siku-siku O, siku, ya, karena sudah diketahui sejajar. Berarti dua segitiga ini adalah sebangun. Jadi kalau kita masukkan satu panjangnya, ya, di sini 8, di sini 4. Kemudian di sini diketahui CD 10. Misalnya yang ditanyakan lebar sungai, itu katakanlah saya tulis sebagai T. Ya udah, kita lihat saja yang bersesuaian 4 bersesuaian dengan 8. 4 menjadi 8 kalikan 2. T bersesuaian dengan 10, berarti 10 kali 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau kita pakai perhitungan, T bersesuaian dengan 10, berarti T bagi 10 sama dengan 8 bagi 4. Dan kita dapatkan T sama dengan, ya 10 kali 8 per 4. Kita coret ini 2, kita bagi 2, 4 dapat 2, kita bagi 4 habis, kita dapatkan 10 kali 2. Ya, jadi betul jawabannya adalah yang A. Berikut, jika diketahui panjang busur CD 27 cm dan sudut AOC banding sudut BOD sama dengan 2:3, maka panjang busur BD adalah. Ya, kita lihat di sini diketahui CD ya 60 derajat, panjang busurnya 27. Berarti kalau ditanyakan panjang busur BD, kita harus tahu besar sudut BD. Di sini yang diketahui justru adalah AOB dan COD. Berarti ABD atau BOD belum diketahui. Kita lihat di sini berarti sudut AOC tambah sudut BOD. Kita belum bisa tentukan satu-satunya, ya. Nah, cuma penjumlahannya bisa kita hitung, yaitu dari 360 derajat dikurangi ini 100 derajat, 60 derajat tambah, ya, berarti dikurangi 160 derajat sama dengan 200 derajat. Berarti jumlah antara sudut AOC dan BOD itu 200 derajat. Padahal diketahui bahwa sudut AOC dibanding sudut BOD 2:3, berarti sudut BOD itu menempati 3 bagian. Atau langsung kita hitung bahwa sudut BOD itu adalah 3 bagian dari keseluruhan bagian yang diketahui ini 5 bagian, ya. Karena ini 2 bagian, 3 bagian, berarti 5 bagian kali 200 derajat. Kita bagi 5, kita dapatkan 40. Berarti ini 120 derajat. Berarti sudut BOD itu adalah 120 derajat. Padahal diketahui sebelumnya bahwa busur CD, ya, busur CD itu besar sudutnya adalah 60 derajat, ya, 60 derajat. Di sini diketahui panjang busur CD 27 cm. Berarti kalau busur CD, ya,
busur BD, maaf, 120 derajat, maka ya berapa sentimeter? Ya, kita ingat bahwa semakin besar sudut pusatnya, maka semakin besar pula panjang busurnya. Jadi di sini kita dapatkan, kita lihat 60 27. Berarti kalau 120 ini kan dua kalinya. Berarti ini adalah 54. Nah, ini nggak usah kita hitung pakai kesamaan pecahan karena sudah terlihat ya. Jadi jawabnya adalah yang D. Lanjut. Beras C4 per kilogram di pasar pada bulan Februari 2021. Selisih harga beras pada tanggal 5 dan 8 Februari adalah, ya, di sini kita hanya diminta untuk membaca grafik ya, membaca grafik. Tapi meskipun membaca grafik ini harus jeli ya. Kita perhatikan ya, kita perhatikan di sini tanggal 8, ini letaknya di sini, tanggal 5 di sini. Kita lihat ini ada 10.000, 9.500. Padahal di sini kita lihat ada berapa bagian? 1 2 3 4 5. Berarti dibagi 5. Ini kan 500 ya. 500 dibagi 5 berarti masing-masing bagian itu adalah 100. Nah, tanggal 8 Februari ya, tanggal 8 Februari itu adalah 9.600. Kemudian tanggal 5 Februari kalau kita baca di sini 1 2 berarti ya, berarti ini adalah 9.700. Selisihnya berapa? Ya udah dikurangi aja. Ini dikurangi berarti selisihnya adalah 100. Atau kalau kita lihat di sini satu bagian saja ya, satu bagian saja berarti 100. Jadi jawabnya adalah A. Lanjut. Penilaian harian kelas 9C. Siswa yang mengikuti remedi adalah siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Banyaknya siswa yang tidak mengikuti remedi. Dengan kata lain, yang tidak mengikuti remedi adalah yang nilainya di atas rata-rata. Langsung kita lihat, kita baca tabelnya dengan membuat tabel frekuensi ya. Kita lihat di sini misalnya nilainya itu N, frekuensinya itu F ya. Kita rubah, yang mendapat nilai 4 itu ada antara 2 dan 4 berarti 3. Kalau kita jumlahkan, ya ini jumlah itu adalah 12. Kemudian yang mendapat nilai itu ada 4 anak ya. Nilai 5 itu ada 4 berarti jumlahnya 20. Yang mendapat nilai 6 kita lihat itu ada 6, antara 6 dan 8 berarti 7 ya. Jumlahnya berarti 6 kali 7 42. Yang mendapat nilai 7 itu ada antara 4 dan 5, 6 berarti 5, 35 ya. Kita ingat bahwa yang namanya rata-rata ya, rata-rata itu adalah jumlah dibagi banyak ya, jumlah data dibagi banyak. Kita lihat ya jumlahnya, kita lihat jumlahnya 12 tambah 20 tambah 42 tambah 35, silahkan dihitung 106 ya. Kemudian untuk frekuensinya, jumlah frekuensinya atau jumlah data, banyaknya data, kita lihat di sini 3 tambah 4 tambah 7 tambah 5 19 ya. Berarti rata-ratanya adalah 100 ya. 106 dibagi 19. Hasilnya adalah 5, kalau 6 kurang ya. Karena nggak ditanyakan, nggak usah dijawab, silahkan nanti bisa dilengkapi sendiri. Yang ditanyakan adalah banyaknya siswa yang tidak mengikuti remedi. Tadi sudah dikatakan yang tidak mengikuti remedi adalah yang mendapat nilai di atas rata-rata. Berarti yang mendapat nilai 6 dan 7. Berarti jumlahnya adalah ini,
7 tambah 5 berarti 12. Jawabnya adalah B. Lanjut. Sebutkan adalah ya. Kita lihat median adalah data yang letaknya di tengah setelah data itu diurutkan. Berarti ini kita urutkan ya. Kita lihat 4-nya ada 3 ya. 1 2 3. 5-nya ada 1 2 ya. 5 5. 6-nya ada 1. Kemudian 7-nya ada 2 1 2. 8-nya ada 2 1 2. 9-nya ada 2. Kita lihat di sini ada, kalau kita hitung semuanya itu ada 12 ya. 12 data, berarti kalau kita bagi 2 itu 6 ya. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Berarti tengah-tengahnya adalah di sini karena datanya genap ya. Jadi median itu sama dengan, karena datanya genap maka kita ambil 2, kita cari rata-ratanya. 6 tambah 7 bagi 2, 13 bagi 2, 6 setengah ya. Jadi jawabnya adalah A. Kita lanjut. Nomor 28, perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan suatu kelas adalah 3:4. Jika rata berat siswa laki-laki 45 kg dan rata berat keseluruhan adalah 46 kg, maka rata berat badan siswa perempuan adalah, ini rata-rata gabungan ya, rata-rata gabungan. Kita lihat rumusnya, perlu dihafal nih. Jadi rata gabungan dalam hal ini adalah gabungan laki-laki dan perempuan. Caranya adalah banyaknya laki-laki dikalikan rata-rata laki-laki ditambah banyaknya perempuan kalikan rata-rata perempuan dibagi banyaknya laki-laki tambah banyaknya perempuan. Nah, di sini kita ketahui bahwa antara laki-laki dan perempuan itu 3 untuk laki-laki ya, kemudian 4 untuk perempuan. Meskipun ini perbandingannya, tapi bisa kita anggap untuk soal ini bahwa laki-lakinya 3, kemudian perempuannya 4. Terus kita ketahui juga di sini bahwa laki-laki rata-ratanya itu adalah 45 ya, 45. Udah, kita masukkan saja. Diketahui rata-rata gabungannya 46 sama dengan rata-rata banyaknya itu 3, kemudian rata-ratanya 45 ditambah perempuan banyaknya 4, rata-rata belum diketahui dibagi dengan 3 tambah 4. Kita masukkan 46 sama dengan 3 kali 45 135 ditambah 4 P bar ya dibagi 7. Kita kalikan silang, 46 kali 7 adalah 280, 42 322 sama dengan 135 ya, tambah 4 P bar. Berarti 4 P ya bar itu sama dengan 322 dikurangi 135. Ini sama dengan 187. Berarti P bar atau rata-rata untuk wanita adalah 187 dibagi 4 ya. Kita peroleh, kita bagi pakai porogabit 46,75 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut. Nomor 29,
banyaknya anggota ruang sampel dalam pelambungan 2 uang logam dan sebuah dadu adalah. Ya, di sini yang ditanyakan adalah anggota ruang sampel atau titik sampelnya itu seluruhnya ada berapa. Kita lihat di sini ada percobaan terdiri dari 2 mata uang logam. Misalnya mata uang pertama, mata uang kedua, kemudian yang ketiga adalah dadu. Mata uang pertama ada 2 kejadian, yaitu angka dan gambar. Mata uang kedua juga angka dan gambar. Kemudian dadu kita tahu itu terdiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi dari 3 kejadian ini kita lihat mata uang pertama itu ada 2 kejadian angka gambar. Kemudian mata uang kedua juga 2 kejadian angka gambar. Kemudian dadu ini ada 6 kejadian. Kalau ini dijadikan 1, ini berarti kejadian seluruhnya atau anggota ruang sampelnya adalah 2 kali 2 kali 6. Berarti sama dengan 24. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut. Nomor 30 atau nomor terakhir. Suatu keluarga ingin memiliki 2 anak saja. Jika peluang lahir anak laki-laki dan lahir anak perempuan sama, peluang keluarga tersebut memiliki 2 anak laki-laki adalah. Ya, di sini ditegaskan bahwa peluang lahir anak laki-laki saya sebut tulis ini, ya, dan peluang lahir anak perempuan itu sama. Karena namanya jenis kelamin itu hanya ada 2 laki-laki atau perempuan, berarti peluangnya setengah untuk laki-laki dan yang perempuan juga setengah karena jenis kelamin hanya ada laki-laki dan perempuan. Nah, di sini anak pertama, anak kedua. Yang pertama laki-laki, ya, pengennya laki-laki berarti peluangnya setengah. Kemudian anak kedua juga pengennya laki-laki berarti setengah. Nah, ini ada 2 kejadian dijadikan 1 berarti dikalikan saja. Setengah kali setengah sama dengan 1/4. Jadi jawabannya adalah yang A. Demikian nomor terakhir sudah kita bahas secara keseluruhan. Jadi ada 30 soal sudah kita bahas. Mudah-mudahan menambah pemahaman keterampilan kita tentang soal-soal matematika terutama untuk kelas 3 yang akan menghadapi ujian sekolah dan ASPD untuk tingkat provinsi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, salam sehat, salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.